Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Sebelum belajar, Bu Guru tetap menyarankan agar anak-anak selalu melaksanakan protokol kesehatan 3M, yakni mencuci tangan di air mengalir dengan menggunakan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak aman. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa agar pembelajaran kali ini diberikan kelancaran, kemudahan, serta ilmu yang didapat bisa bermanfaat. Sudah siap? Siapkan hati, pikiran, konsentrasi, serta alat tulis untuk mencatat apabila ada hal-hal yang dianggap penting agar nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, menjelaskan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Yang kedua, menjelaskan pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menentukan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci pada judul. 4. Menyebutkan gagasan utama dari setiap paragraf dalam teks non-fiksi. 5. Mengidentifikasi upaya mengembangkan kehidupan menuju masyarakat sejahtera. Dan yang keenam, menyampaikan laporan wawancara tentang makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia sejahtera. Kita lanjut ke bagian materi. Pada tanggal 17 Agustus, sekolah-sekolah maupun instansi pemerintah akan mengadakan upacara sebagai peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Nah, kita sebagai warga negara mengikuti kegiatan tersebut dengan penuh hikmat. Berarti hal tersebut kita sudah menunjukkan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Demikian juga apabila di sekolah dilaksanakan upacara peringatan Hari Kemerdekaan, maka kita sebagai warga sekolah wajib mengikutinya sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Apa itu tanggung jawab, anak-anak? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia untuk melakukan sesuatu perbuatan, atau dapat juga diartikan tanggung jawab adalah keadaan seseorang untuk melakukan perbuatan. Apa saja bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara? Nah, selain mengikuti upacara kemerdekaan, sebagai warga negara kita juga memiliki tanggung jawab lain. Di antaranya terdapat dalam contoh berikut ini. Yang pertama, menjaga nama baik negara. Misalnya, ada anak-anak yang bercita-cita menjadi pemain bulu tangkis. Nah, mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional dapat juga disebut menjaga nama baik negara. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian yang kedua adalah menaati aturan yang berlaku. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan keamanan. Misalnya, jika anak-anak sedang ada kegiatan di sekolah, melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, itu merupakan salah satu contoh ikut menjaga ketertiban dan keamanan. Jika warga masyarakat dewasa
menjaga ketertiban dan keamanan bisa dilakukan dengan misalnya mengadakan ronda di lingkungan tempat tinggal. Contoh berikutnya adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Bentuk tanggung jawab sebagai warga negara yang berikutnya adalah membina solidaritas antar sesama. Solidaritas ini bisa diartikan sebagai semangat persaudaraan atau persatuan tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Bentuk tanggung jawab sebagai warga negara juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Anak-anak sudah mengetahui nilai-nilai Pancasila yang bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya adalah rajin sembahyang atau melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, menghargai pendapat orang lain, dan juga melaksanakan pola hidup sederhana. Bentuk tanggung jawab sebagai warga negara berikutnya adalah meningkatkan wawasan kebangsaan. Meningkatkan wawasan kebangsaan bisa anak-anak lakukan misalnya dengan cara mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Sekarang kita akan belajar lagi memperkirakan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci. Yang perlu diperhatikan di sini adalah memperkirakan informasi berdasarkan kata kunci ini dilakukan sebelum membaca teks. Jadi Bu Guru ingatkan sekali lagi, sebelum membaca teks anak-anak ya. Yang perlu dilakukan berikutnya adalah memperhatikan judul. Jadi, anak-anak sebelum membaca isi teks, anak-anak perhatikan judulnya. Kemudian, dari judul tersebut, kita bisa menentukan kata kunci yang terdapat di dalam judul. Jadi, Ibu Guru tekankan di sini adalah kata kunci terdapat di dalam judul, anak-anak ya. Belum anak-anak melihat isi bacaan, hanya baru melihat atau membaca judul saja. Nah, Bu Guru akan berikan contoh lagi. Contoh, ada sebuah teks berjudul Wujud Tanggung Jawab Sebagai Warga Negara. Jadi, anak-anak cermati bagian judul ini. Berikutnya, kita tentukan kata kunci. Kata kunci pada judul. Jadi kita mencari kata kuncinya ini pada judul, bukan di tempat lain, misalnya pada isi teks, bukan seperti itu anak-anak ya, tapi pada judul. Yakni yang pertama, wujud tanggung jawab. Ini ya, kita ambil dari judul wujud tanggung jawab. Kemudian yang kedua, warga negara. Yang ini, warga negara. Jadi kedua kata kunci ini terdapat di dalam judul. Nah, berdasarkan kata kunci tersebut, kita akan membuat perkiraan informasi sebelum membaca teks. Jadi, informasinya kita dapat perkirakan teks tersebut berisi tanggung jawab sebagai warga negara yang harus dilaksanakan. Setelah anak-anak memperkirakan informasi berdasarkan kata kunci yang terdapat pada judul, sekarang kita akan lanjutkan menentukan gagasan utama paragraf dan letaknya. Jadi letak dari gagasan utama ini di mana? Apakah di awal paragraf, di akhir paragraf, awal dan akhir paragraf, ataukah mungkin di tengah paragraf? Caranya adalah dengan membaca isi teks dengan seksama. Nah, di sini kita baru akan mulai membaca isi teks. Mari kita baca bersama-sama. Teks yang berjudul Wujud Tanggung Jawab Sebagai Warga Negara. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia terhadap tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan.
Tanggung jawab juga berarti melakukan perbuatan sebagai perwujudan kesadaran dan kewajiban. Setiap orang memiliki tanggung jawab yang harus dilakukan. Apa gagasan utama dari paragraf ini, anak-anak? Gagasan utama dari paragraf ini adalah pengertian tanggung jawab. Di mana letak gagasan utamanya? Letak gagasan utama yakni di awal paragraf. Kita lanjutkan ke paragraf kedua. Sebagai warga negara, kita memiliki tanggung jawab yang harus dilakukan. Tanggung jawab sebagai warga negara dapat dipenuhi dengan melaksanakan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan melakukan tanggung jawab, kehidupan berbangsa akan harmonis. Apa gagasan utama dari paragraf ini? Gagasan utama dari paragraf ini adalah tanggung jawab yang dimiliki warga negara. Di mana letak gagasan utama ini? Letak gagasan utamanya adalah di awal paragraf. Sekarang kita baca bersama-sama paragraf ketiga. Sebagai warga negara, kita harus memahami dan mengamalkan Pancasila. Pancasila adalah dasar negara yang mengandung nilai luhur. Kita bisa mengamalkannya dengan menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat adalah perwujudan sila keempat Pancasila. Memahami dan mengamalkan Pancasila adalah salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Apakah gagasan utama dari paragraf ini? Gagasan utama dari paragraf ini adalah bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Di mana letak gagasan utamanya? Letak gagasan utama yakni di akhir paragraf. Kita lanjut ke paragraf keempat. Sebagai warga negara, kita juga memiliki bentuk tanggung jawab di mata internasional. Kita bertanggung jawab untuk memelihara nama baik bangsa. Kita juga bertanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, kita juga harus menjaga solidaritas antar sesama untuk menciptakan kehidupan yang rukun. Apa gagasan utama dari paragraf ini? Gagasan utama dari paragraf ini adalah bentuk tanggung jawab warga negara di mata internasional. Di mana letak gagasan utamanya? Gagasan utama terletak di awal paragraf. Sekarang kita bersama-sama membaca paragraf ke-5. Sebagai warga negara, kita wajib meningkatkan wawasan kebangsaan. Tujuannya adalah untuk membina rasa kebangsaan dan meningkatkan semangat kebangsaan. Kita bisa meningkatkan wawasan kebangsaan dengan cara belajar, banyak membaca, dan memperingati Hari Besar Nasional. Meningkatkan wawasan kebangsaan adalah salah satu perwujudan sikap tanggung jawab sebagai warga negara. Baik anak-anak, apa gagasan utama dari paragraf ini? Ya, gagasan utama dari paragraf ini adalah perwujudan tanggung jawab sebagai warga negara. Di mana letak gagasan utama paragraf ini? Gagasan utama terletak di akhir paragraf.
Sekarang kita lanjut membaca paragraf ke-6. Bentuk pelaksanaan tanggung jawab juga dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pelaksanaan tanggung jawab adalah membayar pajak sesuai waktu yang ditentukan. Selain itu, mengikuti upacara bendera juga merupakan bentuk dari pelaksanaan tanggung jawab. Belajar dan melestarikan budaya juga merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab. Apa gagasan utama dari paragraf ini? Ya, gagasan utama dari paragraf ini adalah bentuk pelaksanaan tanggung jawab. Di bagian mana letak gagasan utamanya? Gagasan utama pada paragraf ini terletak di awal paragraf. Nah, bacaan yang berjudul Wujud tanggung jawab sebagai warga negara tadi merupakan sebuah teks yang berisi 6 paragraf. Masing-masing paragraf memiliki gagasan utama. Gagasan utama dalam teks ini ada yang terletak di awal paragraf dan ada juga di akhir paragraf. Kita lanjut tentang upaya menuju masyarakat sejahtera. Mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia adalah tanggung jawab kita sebagai warga negara. Saat upacara, kita mendengarkan pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum tujuan negara Indonesia. Salah satu tujuan dari negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Nah, memajukan kesejahteraan umum berarti negara berharap agar masyarakat hidup sejahtera. Nah, oleh sebab itu, negara melakukan beberapa upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Nah, adapun upaya-upaya yang dilakukan negara untuk menuju masyarakat sejahtera, diantaranya melakukan pemerataan pembangunan. Jadi, baik daerah perkotaan, pedesaan, maupun daerah terpencil, semua diupayakan untuk terwujudnya pembangunan yang merata. Ini dilaksanakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimanapun berada. Berikutnya adalah memperbaiki fasilitas umum. Jika ada fasilitas umum yang rusak, misalnya jalan, jembatan, maka fasilitas umum tersebut akan diupayakan untuk segera diperbaiki. Yang ketiga adalah menyelenggarakan pendidikan. Pendidikan dapat membentuk karakter bangsa dan mencerdaskan generasi muda bangsa. Oleh karena itu, menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas adalah salah satu upaya untuk menuju masyarakat yang sejahtera. Langkah berikutnya adalah memperbanyak lapangan kerja. Misalnya dengan memunculkan atau mendorong timbulnya wirausaha baru seperti misalnya startup baru. Misalnya seperti Gojek, siapa tahu nanti anak-anak berwirausaha membuat suatu aplikasi, misalnya jasa membersihkan rumah atau yang lain yang mungkin akan sangat laris di masa seperti sekarang ini. Langkah berikutnya adalah memberikan fasilitas kesehatan. Agar masyarakat dapat berobat dengan mudah, maka pemerintah memberikan fasilitas kesehatan yang terjangkau bagi seluruh anggota masyarakat. Upaya berikutnya adalah memberikan jaminan kesehatan, seperti misalnya pihak Polri dan TNI yang selalu hadir dalam berbagai kegiatan masyarakat guna memberikan jaminan rasa aman bagi masyarakat.
Berikutnya adalah memberikan kebebasan beragama. Jadi di Indonesia kebebasan beragama dijamin oleh undang-undang, anak-anak ya. Setiap warga negara memiliki hak untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Sekarang kita lanjut ke materi melakukan wawancara tentang upaya menuju masyarakat sejahtera. Nah, wawancara bisa anak-anak lakukan terhadap tokoh masyarakat atau misalnya orang penting yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal anak-anak. Wawancara bisa anak-anak lakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang ingin anak-anak ketahui dari tokoh tersebut. Misalnya, apa saja kaitan antara makna proklamasi kemerdekaan dengan upaya menuju masyarakat sejahtera, atau langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh pemimpin kita untuk menuju masyarakat sejahtera. Kemudian, hasil wawancara tersebut bisa anak-anak sajikan dalam bentuk laporan hasil wawancara. Berikut Bu Guru berikan contoh laporan hasil wawancara. Pada bagian yang pertama kita tuliskan nama Kade Anindya Putri. Bagian berikutnya ada kelas 6. Waktu pelaksanaan wawancara, misalnya Selasa 19 Januari 2021, dengan narasumber bernama Bapak Budi Mulia, misalnya Kepala Lingkungan. Kemudian di bagian berikutnya, anak-anak tuliskan hasil wawancara. Kemerdekaan Indonesia memiliki makna penting dalam upaya menuju masyarakat sejahtera. Setelah merdeka, Indonesia mempunyai kewenangan untuk menuju masyarakat sejahtera. Salah satu upaya menuju masyarakat sejahtera adalah mengelola sumber daya ekonomi secara mandiri. Hasil wawancara yang berikutnya, kita bisa mengelola sumber daya alam yang ada di lingkungan. Misalnya, kita bisa mengolah tanah yang ada di desa. Tanah diolah agar subur sehingga bisa ditanami komoditas pangan seperti buah dan sayur. Hasil panen buah dan sayur dapat dijual sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Hasil wawancara berikutnya adalah kita juga bisa mengelola sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan keterampilan. Misalnya, pemerintah setempat mengundang narasumber untuk melatih keterampilan ekonomi kreatif untuk masyarakat. Dengan pelatihan tersebut diharapkan masyarakat mampu mendirikan usaha sendiri sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan. Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu dukungan dari semua pihak, baik itu pemerintah dan masyarakat harus saling mendukung. Misalnya, pemerintah menyediakan fasilitas umum untuk masyarakat, maka masyarakat harus memberikan timbal balik dengan menjaga dan merawat fasilitas umum tersebut agar tidak cepat rusak. Kemudian, bagaimanakah peran keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat? Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, keluarga memiliki peran yang sangat penting karena keluarga mendidik karakter dari anak-anak atau generasi muda sebelum mereka masuk ke dalam masyarakat. Adapun karakter yang dididik di dalam keluarga sejak dini sampai dewasa misalnya adalah disiplin, jujur, berempati. Empati di sini maksudnya adalah bisa merasakan perasaan orang lain atau bisa menempatkan diri pada posisi yang sedang dialami oleh orang lain. Di dalam lingkungan keluarga, latihan dari sikap empati ini misalnya adalah mengucapkan terima kasih, maaf, dan tolong. Karakter berikutnya yang dididik di dalam keluarga adalah mandiri.
Sejak kecil anak-anak sedikit demi sedikit sudah dilatih untuk dapat berpakaian sendiri misalnya, ataukah makan sendiri, sehingga nanti ketika dewasa anak-anak akan menjadi seseorang pribadi yang semakin mandiri. Kemudian berjiwa pemimpin, itu juga dilatih di dalam keluarga anak-anak ya. Misalnya inisiatif, membuat keputusan, itu adalah pendidikan di dalam keluarga sebelum anak-anak menjadi anggota masyarakat. Kemudian berjiwa wirausaha. Berjiwa wirausaha misalnya gemar melakukan usaha kecil-kecilan sehingga anak-anak bisa mendapatkan keuntungan, atau misalnya kebiasaan gemar menabung dan lain sebagainya. Menguasai teknologi ini juga dilatih di dalam keluarga sejak dini. Misalnya jika di sekolah anak-anak mendapatkan tugas membuat poster tentang masa pubertas. Nah, anak-anak bisa melatih diri dengan menguasai teknologi. Jika kemampuan menggambar anak-anak tidak terlalu bagus, anak-anak bisa berlatih untuk membuat poster menggunakan aplikasi di telepon genggam maupun di perangkat komputer pribadi. Dan karakter yang tidak kalah penting yang dididik di dalam keluarga adalah karakter saintifik, yakni senang membaca, senang melakukan eksperimen atau percobaan-percobaan ilmu pengetahuan. Nah, dengan karakter-karakter ini, anak-anak akan dapat meraih sukses sekarang dan di masa depan sehingga dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Baik, itu tadi materi pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita akan menginjak di bagian latihan. Hari ini Bu Guru memberikan tugas. Yang pertama, tuliskanlah bentuk tanggung jawab sebagai warga negara yang sudah anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Minimal 10 contoh anak-anak ya. Yang kedua, ceritakanlah pengalamanmu dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari, minimal 2 paragraf. Tulislah jawaban anak-anak pada buku tugas 1. Jangan lupa menyertakan identitas yang lengkap serta hari dan tanggal tugas. Selamat mengerjakan. Sebelum diakhiri, mari kita lakukan refleksi. Refleksi pembelajaran pada hari ini adalah apa saja yang sudah dipelajari hari ini, bagian mana yang sudah dipahami, bagian mana yang belum dipahami, bagian mana yang membuat anak-anak merasa senang, bagian mana yang membuat tidak senang. Apakah ada nilai-nilai dari pembelajaran hari ini yang bisa anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana akan menerapkannya sehingga dapat memecahkan masalah yang anak-anak hadapi dalam kehidupan sehari-hari? Baik, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Selamat belajar untuk anak-anak semua. Semoga sukses dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.